Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Udah balik lagi ke rumah di tempat kerja ya. Di ruang kerja. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia, teman-teman. Oke, gimana? Udah bisa sinkron? Belum? Sama ya. Tapi sebenarnya saya sih sudah aman ya, teman-teman. Oke, jadi terkait sinkronisasi di sini ada informasi terbaru dari admin Dapodik ya, dari Dapodik Pusat, bahwa himbauan terkait sinkronisasi dan cut off untuk 31 Agustus besok, teman-teman. Oke, jadi ini pas kalian koneksi internet dan buka Dapodik ada notifikasi seperti ini. Walaupun di sini saya malah tidak terhubung, nggak tahu kenapa nih ya. Notifikasinya adalah bagi satuan pendidikan yang sudah melakukan sinkronisasi dan tidak terdapat perubahan data peserta didik, artinya tidak ada perubahan data peserta didik, dimohon untuk memberi kesempatan kepada satuan pendidikan lain yang belum atau sedang melakukan sinkronisasi agar proses cut off berjalan lancar dan merata. Poin pertama. Poin kedua, pengisian konfirmasi program digitalisasi pembelajaran dapat dilakukan setelah cut off BOSP. Nah, itu poin yang kedua. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saat ini, tim masih terus melakukan upaya optimasi sinkronisasi agar layanan dapat berjalan lebih lancar. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu dalam mendukung kelancaran pendataan, kami sampaikan terima kasih. Jadi saya jelaskan poin pertama. Poin pertama, seperti teman-teman, misalnya Dapodiknya sudah pernah sinkron dan data siswanya sudah terkirim ke Verbal PD, artinya udah. Makanya kan saya kemarin ngomong kalau di live itu dan di kolom komentar juga saya ngomong, kalau kalian hanya untuk konfirmasi sinkronnya setelah cut off enggak apa-apa gitu ya. Jadi, berikan kesempatan untuk server melayani teman-teman operator lain yang memang belum bisa sinkronisasi karena permasalahan server ya. Itu poin pertama. Jadi, kalau yang udah pernah sinkron dan jumlah siswanya tidak ada perubahan, artinya memang sudah sesuai, ya udah nggak usah sinkron ya. Nggak wajib karena kan datanya sudah kerekam di pusat gitu untuk data jumlah siswanya ya. Itu yang pertama. Poin yang kedua, pengisian konfirmasi program digitalisasi itu yang di beranda itu ya kan, karena saya sebenarnya habis install ulang jadi ini datanya di beranda nggak ada ya. Yang konfirmasi bantuan itu bisa dilakukan setelah cut off, teman-teman. Jadi bisa dilakukan setelah cut off BOSP tanggal 31 Agustus besok ya. Dan dengan adanya notifikasi ini maka hampir bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar tidak ada perpanjangan untuk cut off ya. Jadi kemungkinan besar tidak ada perpanjangan untuk cut off walaupun kita sudah berusaha untuk mengusulkan ya cut off BOSP agar diperpanjang ya. Oke, tapi ya kita berdoa saja lah semoga yang belum pernah sinkronisasi segera bisa sinkronisasi dan semuanya berjalan dengan lancar ya. Itu sedikit saran saya. Kemudian tambahan terkait cut off BOSP ya, ini sepaham Ngapakpedia ya. Itu dasarnya adalah data siswa di Verbal PD ya. Kemudian residu yang tidak terhitung dana BOS ya. Residu yang tidak terhitung dana BOS itu antara lain residu NISN kosong ya, yang benar-benar kosong, belum ada, belum terbit itu. Kemudian karena ada residu NISN kosong tapi sebenarnya di beranda sudah ada. Nah, kalau di beranda sudah ada itu kemungkinan tetap terhitung, tapi kalau benar-benar di beranda kosong dia masuk residu NISN kosong juga itu kemungkinan tidak masuk sebagai perhitungan dana BOS ya. Kemudian residu NISN ganda sama-sama aktif ya. Itu juga kemungkinan tidak terhitung sebagai penerima dana BOS. Sekali lagi, ini hanya sebuah kemungkinan ya. Sekali lagi, kemungkinan. Jadi untuk real di lapangannya nanti kita nggak tahu karena mungkin ada kebijakan atau ada peraturan baru atau dasarnya di mana, dasarnya di Dapodik atau SP Datadik itu kita juga tidak tahu ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya aja, teman-teman ya. Jadi dua itu saja yang tidak terhitung
dana BOS untuk tahun 2026 ya. Ini tentunya untuk tahun 2026 ya. Tahun 2026. Kemudian pertanyaan yang umum juga, nik ganda gimana? Nik ganda abaikan saja jika salah satu tidak aktif ya. Jadi kalau salah satunya tidak aktif itu abaikan aja, jangan diambil pusing ya teman-teman. Kalian fokus aja ke dua residu ini diselesaikan ya. Kalau misalnya residunya NISN kosong tapi di dapodik sudah, ya kalian jalan satu-satunya cuma bisa dengan sinkronisasi ya. Kalian memang harus sinkronisasi untuk mengupdate NISN tersebut. Jadi kalian adalah salah satu yang harus sinkronisasi kalau terjadi NISN kosong tetapi di dapodik sudah diinput NISN-nya. Itu harus banget sinkronisasi teman-teman ya. Kemudian apalagi informasi untuk cut off bantuan itu berarti memang benar setelah cut off tidak masalah, jadi abaikan aja untuk masalah bantuan. Kemudian terkait tipe-tipe dapodik seperti yang saya jelaskan di sini itu juga abaikan aja, mau tipe berbagai macam varian versi itu biarkan aja teman-teman, nggak usah diambil pusing. Yang penting fokus kalian di tanggal 31 ini adalah data di Verbal PD sama dengan data di dapodik. Seperti saya, kalau seperti kasus saya dapodiknya nih, tutup ya. Di sini di sekolah saya ada 109 dan di Verbal PD ya. Bentar, nunggu ininya ganti dulu. OTP-nya ganti dulu. Nah, di Verbal PD juga ini nih 109, jumlah rekornya 109, artinya sudah sesuai. Maka ya udah, tugas saya nggak harus sinkron, pokoknya saya tinggal bantu teman-teman aja yang belum bisa sinkron atau terjadi kendala gitu ya. Jadi kalau data sekolah saya sudah aman teman-teman. Oke, jadi saya hanya bisa bantu doa buat teman-teman operator yang belum pernah sinkronisasi sama sekali. Ya semoga bisa, masih ada waktu 1 hari ini untuk bisa lancar sinkronisasi ya. Kemudian pertanyaan ke berikutnya, jika tidak bisa sinkron sampai cut off ya, artinya sama sekali belum pernah ya. Kalau untuk yang belum pernah, maka kemungkinan dana BOS yang terhitung hanya di kelas 2 ke atas ya. Jadi gini, misalnya nih, siswa kalian ada 100, kelas 1-nya 30, kelas 2-nya 30, kelas 3-nya 40, kan 100. Maka kalau teman-teman tidak bisa sinkron sama sekali, ya, tidak bisa sinkron sama sekali, data siswa kelas 10-nya itu, kelas 1-nya itu tidak kekirim ke Verbal PD, sehingga yang ada recordnya adalah kelas 2 dan kelas 3. Nah, kelas 2 dan kelas 3-nya itu berjumlah misalnya 70 kan tadi ya. Maka dana BOS kalian yang turun adalah kemungkinan besar cuma 70 dikali dana BOS untuk per anak. Begitu, artinya berkurang. Kemungkinan seperti itu ya. Jadi tidak totalitas tidak menerima, kemungkinan seperti itu, tapi berkurang. Mungkin seperti itu. Karena kan data kelas 2 dan kelas 3 itu di Verbal PD sudah ada gitu, di PD data juga sudah ada. Jadi kan harusnya itu tetap terhitung sebagai penerima dana BOS gitu teman-teman. Itu pertanyaan yang mungkin banyak juga teman-teman tanyakan untuk masalah sinkronisasi. Jadi intinya kemungkinan tidak ada perpanjangan ya. Saya hanya bantu doa semoga teman-teman selesai aja kerjaannya ya. Jadi itu saja informasi terbaru dari Dapodik Official terkait sinkronisasi dan cut off. Semoga yang teman-teman yang sudah sinkron ya udahlah tutup laptopnya, kasihan buat teman-teman yang lain aja yang belum selesai, dan saling bantu dan saling doa semoga pekerjaannya bisa selesai tepat waktu buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, salam satu Nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.